memang benar adanya, dan itu mengakibatkan perubahan cuaca seperti yang kita alami sekarang. Semakin tinggi, temperatur semakin tinggi, cuaca semakin ekstrim. Kalau hujan semakin deras, kalau kering semakin kering. Hujan hanya sebentar, nanti keringnya panjang gitu. Jadi memang kondisinya jadi semakin berat lah. Nah, itu adalah tantangan di BMKG. Maka kita membutuhkan lebih banyak lagi peralatan untuk bisa melakukan prediksi. Bukan hanya peralatan, tapi sebetulnya yang kita butuhkan itu juga modeling. Salah satu direktur saya dulu ketika hadir, saya menyampaikan bahwa BPT itu seperti pasukan komando. Jadi kita masuk ke area yang belum pernah dimasuki oleh orang lain. Kayak tentara ya, komando. Iya, setelah kita bekerja di situ sudah agak matang, kita harus keluar diganti dengan orang lain dan kita pergi ke tempat lain. Jadi tugas saya pertama di BPT waktu itu adalah membangun Windows, operasi sistem Windows berbahasa Indonesia. Ya, yang persinyalan. Iya, untuk persinyalan. Nah, masalahnya itu kan namanya sistem elektronik ya, pasti ada yang rusak. Nah, kalau rusak, itu kita butuh waktu kira-kira 6 bulan lah untuk meminta pada manufakturnya memperbaiki, membuat kart yang baru, mengirim ke Indonesia. Itu butuh waktu kira-kira 6 bulan. Karena itu spesifik banget signaling itu, sistemnya. Sehingga lama-kelamaan terjadi perubahan mindset dari masinis kereta. Mereka mengatakan, oh lampu itu merah, oh itu karena sistemnya rusak. Bukan karena di depan ada kereta api. Ada perubahan culture seperti itu. Sehingga pada tahun itu, banyak kecelakaan. Banyak kecelakaan kereta. Kereta itu nubruk dari belakang gitu. Banyak sekali di Cirebon ada, di macam-macam lah. Nah itulah perubahan mindset akibat ketergantungan kita pada produk import ya. Salam sehat berlimpah berkat, Romo Yos Bintoro bersama dengan Sobat Tua Muda. 25 tahun yang lalu, seorang mantan wakil presiden Amerika Serikat Al Gore menyampaikan climate change, perubahan iklim yang menggetarkan dunia. Semua gempar. Es mencair dari utara dan selatan, dan air permukaan menaik, dan iklim semakin lama semakin ekstrim, suhu semakin panas, efek rumah kaca ikut menyertainya karena juga ada lapisan O3 atau ozon di atas permukaan bumi kita ini yang berlubang, sehingga menghasilkan radioaktif yang lebih besar yang membuat bumi semakin panas. Hari ini kita akan menghadirkan pembicaraan mengenai cuaca, teknologi, dan dampak ke hidup kita sehari-hari di Indonesia yang kita cintai. Kita pastikan obrolan-obrolan penting seperti ini bisa terus sampai. Jangan lupa kamu subscribe, like, dan share dulu channel ini supaya bisa sampai terus ke lebih banyak orang. Karena episode ini menjadikan berkat buat kita untuk bisa memahami pentingnya pemahaman cuaca, teknologi, dan dampaknya ke dalam hidup sehari-hari. Kita akan ngobrol bareng bersama seorang tokoh yang sangat luar biasa untuk menghadirkan pembicaraan kita. Siapa lagi? Dia adalah seorang dari Deputi Bidang Infrastruktur Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dr. Engineer Mikael Andreas Purwadi, DEA, IPU APU, seorang ilmuwan dan pejabat tinggi yang hadir dalam peran bertanggung jawab juga atas pengembangan pengelolaan infrastruktur teknis. Supaya lebih kita kenal lagi, kita hadirkan Dr. Purwadi. Selamat siang rekan-rekan semua. Bagaimana, baik?
kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, sehat semua. Sehat semua, meskipun bumi makin panas. Nah. Oke, Dr. Purwadi, ya sangat senang bisa hadir di tempat ini, juga bisa memberikan masukan kepada rekan-rekan muda dan juga para pendengar yang akan dan pemirsa yang akan melihat tayangan kita ini, ya podcast kita ini. Mengenai dampak lingkungan hidup kita sekarang dan juga faktor-faktor cuaca yang tentunya menjadi keseharian kita sekarang. Tapi boleh dong kita tahu lebih jauh nih, Dr. Purwadi, kenapa bisa tertarik dan juga punya pengalaman ya dulu waktu kecil, besar, sampai lalu kemudian bisa punya minat ya pada passion di bidang klimatologi Indonesia gitu ya. Boleh cerita sedikit mengenai latar belakang pendidikannya dulu? Sudah. Terima kasih Romo. Ya. Jadi tentu waktu kecil ya, kita waktu kecil kan selalu hidup bersama keluarga, ayah, ibu, adik-adik itu setiap kali sebelum makan itu pasti ibu itu berdoa supaya kita semua sama anak-anak nanti tumbuh bisa berguna bagi nusa bangsa dan masyarakat sekitarnya. Ya. Gitu ya. Pasti. Kita dulu kan waktu kecil berdoa seperti itu. Jadi saya tumbuh dengan pemikiran seperti itu, terus bagaimana kita bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi setelah pendidikan saya di SD, SMP dan SMP Tarakanita, kemudian saya melanjutkan sekolah di SMA Pangudi Luhur dan di ITB, hanya 1 minggu saya yang di ITB. Oh. ITB hanya 1 minggu karena direkrut nih ya, sama program khusus ya. Ya, 1 minggu di ITB, tapi kemudian saya dari pemerintah ya, beasiswa dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT Teknologi Pak Habibie untuk dikirim ke Prancis. Itu atas inisiatif sendiri atau sudah ada dalam program Pak Habibie di BPPT? Jadi Pak Habibie waktu itu membuat pengumuman di koran Kompas, ingat saya itu Kompas. Ada pengumuman itu, isinya adalah dicari muda-mudi lulusan SMA. Tahun 86 artinya ya? Tahun 85 gitu. 85 malah ya? Tahun 85 kita lulus. Dan 86 dong. Untuk 86 ya? 86 ya? Iya, 85. Ya. Untuk sekolah di luar negeri gitu. Sekolah di luar negeri dengan ikatan dinas tentunya ya, dengan ikatan dinas. Ya. Ya kemudian saya mendaftar lah di situ, siapa yang nggak mau sekolah di luar negeri kan, apalagi dapat beasiswa. Jadi saya mendaftar, kemudian ada ujian, berbagai macam ujian, akademik, psikologi, kemudian di luar dulu Sipenmaru ya, di luar Sipenmaru. Di luar Sipenmaru ya, di luar Sipenmaru. Jadi Sipenmaru sendiri, kemudian ujian untuk masuk BPT sendiri. Ya kebetulan saya diterima di BPPT, kemudian disekolahkan di Prancis selama 5 tahun. Bersama berapa orang? Elektronika. Ingat saya dulu, angkatan saya yang ke Prancis itu ada mungkin 30 orang ya. Besar ya? Besar. Total tahun itu, kalau nggak salah yang berangkat itu ke luar negeri ya. Jadi beasiswa itu tidak hanya Prancis, tapi juga ke Jepang, Belanda, Amerika, Inggris, Spanyol, dan sebagainya. Itu ada sekitar 200 orang yang keluar. Yang ke Prancis ada 30-an. 30 orang. Lalu yang di sekolah? Yang di Paris, Dr. waktu itu ada Purwadi. Saya di Paris itu ada berlima. Tahun pertama itu berlima, cuma sayangnya tahun kedua tinggal sendirian. Jadi tahun kedua sendirian, saya sekolah insinyur itu selama 5 tahun di Paris, bidang elektronika. Kemudian setelah itu saya mengambil S2 dan S3 di kota lain, di sebelah selatan namanya kota Toulouse. Yang terkenal dengan Airbus, Ariane, masalah penerbangan lah. Dan teknologi di Toulouse selama 5 tahun. Jadi saya kembali ke Indonesia tahun 96. 96. Hampir 10 tahun jadi ya? Ya, lebih kurang ya. Prancis gitu, untuk sekolah dan bekerja sebenarnya. Jadi kalau beda dengan di negara lain ya, kalau di Prancis itu kita sebagai mahasiswa itu diperbolehkan untuk magang di perusahaan-perusahaan.
Nah, saya setiap musim panas itu selalu magang di perusahaan. Dan terutama di tahun terakhir engineering, itu selama 1 tahun saya... Di Perancis atau di tempat lain? Di Perancis. Di Perancis ya? Di Perancis. Magang ya? Magang. Jadi di tahun terakhir, tahun kelima engineering itu saya... Pada kekhususan special engineering, bidang? Macam-macam. Kalau saya yang terakhir itu hampir selama 1 tahun. Ya. Saya magang di Alcatel. Jadi Alcatel itu perusahaan telekomunikasi Perancis ya. Telekomunikasi Perancis, khususnya di bidang telekomunikasi fiber optik. Fiber optik. Jadi saya, dulu masih baru tuh tahun 96. Ya, saya masih ingat itu kita masih menggunakan pil nuklir ya. Jadi masih ada baterai nuklir waktu itu untuk begitu ya. Untuk ini amplifier. Jadi kalau fiber optik dasar laut itu kan puluhan ribu kilometer ya. Ya. Jadi di beberapa setelah jarak mungkin 300 km itu pasti ada amplifier. Nah, amplifier itu memerlukan listrik. Nah, listriknya diambil dari baterai nuklir. Itu masih zamannya masih gitu. Sekarang udah nggak boleh lagi. Nggak boleh. Dipendam di dasar laut juga itu. Iya. Jadi ya setelah 5 tahun di Paris, saya 5 tahun di Toulouse. 5 tahun di Toulouse. Dan lebih pada telekomunikasi kalau begitu ya, spesialisasinya. Enggak, saya di Toulouse lebih mengambil masalah otomatis. Otomatik, pengendalian lah, sistem pengendalian ya. Sistem pengendalian, dan saya mengambil spesialisasi pengendalian mesin listrik. Mesin listrik, karena waktu itu saya pikir ke depan semua akan menjadi listrik ya. Seperti sekarang misalnya mobil udah listrik, mobil listrik, semua listrik lah. Karena memang itu yang paling efisien untuk konservasi dan energi. Nah, itulah. Jadi setelah 96 pulang, saya kembali ke BPPT. Itu yang hasil dari sama dengan spesialisasi Dr. Purwadi dari Indonesia ada sekitar berapa orang, atau hanya seorang atau cukup banyak? Kalau yang sistem kendali itu, saya ingat saya cuma berdua saya. Cuma berdua ya? Ya, saya sama satu lagi Bu Rika. Bu Rika dulu deputi di Lapan. Dia juga sekarang ini? Sekarang sekarang masih di Lapan, tapi kurang tahu. Di BRIN sekarang dia. Di BRIN, terus saya nggak tahu apa ini ya, okupasinya sekarang. Ya. Dan ternyata dari forecast ya, ramalan dari Dr. Purwadi tahun 96, pentingnya electricity, otomatisasi dari perangkat-perangkat ya mengenai kemudahan di dunia ke depan ini, terutama untuk Indonesia ya sangat terbuka lebar ya. Oh iya, terutama kita ya di negara yang sangat luas ini. Luas ini kan nggak semuanya ada penduduknya, dan juga ada lokasi-lokasi misalnya di laut ya, di laut yang apa itu rig itu, kemudian ada, kita juga punya peralatan-peralatan di laut ya, yang semuanya ya berjalan secara otomatis. Saya jadi mengingat bahwa tahun 76 ada peluncuran satelit pertama kita Palapa ya. Itu suatu lompatan sangat ke depan dari bangsa Indonesia untuk bisa mengcover perhubungan dan juga telekomunikasi antar tempat yang sangat jauh, yang sangat spesifik Indonesia dari pulau dan laut yang cukup besar. Dan yang tentunya lalu menjadi satu potensi yang sangat perlu digarap ya. Kita itu negara pertama di Asia loh yang menggunakan satelit itu. Betul. Jadi, tahun 76 ya. Ya, satelit Palapa. Saya masih ingat tuh, saya kelas 3 SD itu. Ya bangga lah. Setelah, kalau tidak salah tahun 76 yang sama Agustus, Indonesia itu kemasukan satu provinsi Timur itu ya. Agustus saya ingat itu. Saya masih kecil ya, kelas 3 itu, wah Timur jadi milik jadi salah satu provinsi ke-27 ya. Lalu kemudian satelit Palapa itu. Pada saat itu memang wow ya. Kita anak-anak kecil itu ya, masih zaman itu. Kita harus bangga pada saat itu. Tahun 96 ya. Ternyata lalu Dr. Purwadi ini lalu bisa menjadi salah satu pakar untuk telekomunikasi dan juga otomatisasi kelistrikan untuk
peralatan. Nah selanjutnya perjalanan bagaimana dan juga passion selanjutnya seperti apa itu ya? Kan Indonesia dengan telekomunikasi begitu luas. BPPT itu kan seperti kalau salah satu direktur saya dulu ketika hadir itu menyampaikan bahwa BPPT itu seperti pasukan komando. Jadi kita masuk ke area yang belum pernah dimasuki oleh orang lain. Kayak tentara ya komando. Iya, setelah kita bekerja di situ sudah agak matang, kita harus keluar diganti dengan orang lain dan kita pergi ke tempat lain. Jadi tugas saya pertama di BPPT waktu itu adalah membangun Windows, operasi sistem Windows berbahasa Indonesia. Ya. Karena aneh pada saat itu di Indonesia kita punya 100 juta penduduk, tapi di Windows-nya tuh nggak ada yang bahasa Indonesia. Bahasa Jepang ada, bahasa Jerman ada, bahasa Prancis ada, yang penduduknya kecil-kecil ada, tapi Indonesia nggak ada. Jadi waktu itu tugas pertama dari pimpinan adalah bagaimana caranya supaya Windows itu ada yang berbahasa Indonesia. Karena literasi bahasa Inggris kita juga masih lemah ya, waktu itu masih 11% kalau saya nggak salah. Itulah tugas pertama. Dan itu dilaksanakan untuk membuat software ya dari Windows Inggris ke Indonesia. versi Indonesia. Tahun berapa itu kemudian? Itu tahun 90 saya baru pulang tuh. Baru pulang ya? Langsung jadi copyright-nya Pak Purwadi ini ya? Enggak. Tapi tim ya? Ya, itu tim. Enggak, maksudnya gini. Itu kan keinginan dari pimpinan ya, untuk bahasa Indonesia. Kita diskusi dengan Microsoft pada saat itu untuk membuat bahasa Indonesianya dari Windows tersebut. Windows waktu itu Microsoft menolak dengan alasan banyak bajakan lah saat itu ya, di Indonesia kan banyak bajakan, jadi tidak ada bisnis lah untuk Microsoft menggunakan bahasa Indonesia, sehingga kita harus mencari jalan lah bagaimana caranya supaya Microsoft itu pada akhirnya mau berhasil ya, dan itu berhasil. Itulah itu ya salah satu yang waktu itu termasuk kita ide ya, kita senang ya sebagai anak muda ya, wah ternyata strategi kita berhasil nih, Microsoft akhirnya mengeluarkan Windows dalam bahasa Indonesia. Oke. Itu adalah tugas pertama. Tugas kedua saya adalah mengenai sistem persinyalan. Jadi pada saat itu sistem persinyalan kita itu sangat tergantung pada produk luar negeri. Jadi ada sistem sinyal itu seperti di jalanan. Jadi kalau ada lampu merah itu artinya masinis harus mementingkan kereta, lampu hijau artinya masinis boleh jalan. Nah itu masih produk-produk luar dari Inggris, dari Prancis, saya ingat dari Spanyol, dan dari Amerika juga. Gaduh-gaduh ya. Gaduh-gaduh gitu. Nah kalau misalnya ada yang rusak, namanya juga barang elektronik, ada kartnya rusak, nah kita butuh waktu lama itu, 6 bulan untuk perbaikannya, karena kita harus ngirim ke produsennya di sana, dia akan membuat, menguji, kemudian mengirim balik ke Indonesia selama 6 bulan. Nah selama 6 bulan rusak itu terjadilah karena banyak ya, sering dan panjang jadinya kerusakan itu terjadi perubahan mindset dari para masinis. Masinis itu dulu mengatakan, jadi berpikir gitu bahwa kalau lampu itu merah, itu artinya sistemnya rusak. Bukan di depan itu ada kereta, sehingga mereka jalan terus. Akibatnya di tahun itu, di tahun-tahun akhir 90-an itu, terjadi banyak sekali tabrakan kereta di belakang ya. Kita nyebutnya dulu sodomi itu. Sodomi kereta gitu. Nah itu baik KRL maupun kereta update ya. Iya, semua kereta mainline yang antar kota, KRL, sehingga itu kita diminta untuk membuat sistem sinyal kereta api yang lebih sederhana, mudah dirawat di Indonesia, dan itu kita lakukan juga saat itu. Dan prosesnya berapa lama? Jadi kalau proses engineeringnya mungkin cuma 1 tahun 2 tahun ya. Kita kemudian membuat prototipe. Setelah kita selesai 1 tahun. Konsep itu diambil oleh PT LEN, Industri Indonesia Bandung. Mereka membuat prototip di stasiun yang benar, di stasiun sebenarnya, Slawi kalau saya nggak salah itu. Mereka membuat prototip itu untuk uji coba, hanya uji cobanya itu yang lama, 10 tahun kira-kira. Oh. Jadi uji cobanya 10 tahun untuk mengetahui bahwa sistem ini memang akan berfungsi dengan baik ya, memang berfungsi dengan baik lah selama. Jadi kalau begitu baru 2010 kalau kurang lebih. Akhirnya baru tahun 2010 itulah kita mulai menggunakan produknya PT LEN itu untuk sistem signaling itu di Indonesia ini ya. Ya begitulah memang. Jadi itu pas saya juga tahu karena dulu sebelum tahun 2009 ya pas direkturnya berganti ya. Saya ingat itu 2009 ya dengan Pak Ignatius Jonan. Oh iya, Pak Ignatius Jonan ya. Nah, tapi lalu saya juga melihat kok
signifikan sekali, tapi ternyata di balik itu karena juga persinyalannya juga semakin oke ya. Iya. Karena yang paling menentukan kan itu. Iya, sebenarnya tuh jadi sebenarnya tuh menentukan keselamatan satu, Keselamatan, kedua kecepatan dan jarak antar kereta. Jadi kalau misalnya jaraknya semakin jauh itu ya misalnya ini supaya aman jarak antar kereta yang di depan sama di belakang itu 2 kilometer. Ya berarti dalam rel 10 kilometer hanya ada bisa 5 kereta. Tapi gitu kan. Nampaknya itu kan itu ya, ekosistem ya. Bukan hanya persinyalan, si bantalan relnya juga. Kalau nggak bisa dikebut sampai 120 kilometer kan ya biasanya ya. Kecepatan maksimal ya. Yang type F ya. Kalau yang type A itu kan kalau 100 ya. Tapi yang luar biasa bahwa salah satu unsur dari ekosistem perkeretaapian adalah persinyalan dan itu cukup. Dan itu sekarang sudah buatan Indonesia gitu. Nah itu bagusnya. Dan dari PT LAN ya. LAN Indonesia. Banyak Pak. Jadi beberapa lah produk ya selain itu signaling, kemudian ada radar. Kami juga membangun radar yang saat ini dipakai di Irian ya. Karena di Irian kan banyak penerbangan perintis. Untuk itu ya, untuk komunikasi antar penerbang dan juga di air traffic controlnya. Air traffic control terutama untuk mengetahui pesawat ini ada di mana gitu kan ya. Takutnya kan kalau pesawat ini Irian kan termasuk ekstrim ya untuk daerahnya pegunungan semua. Jadi sangat berbahaya lah untuk penerbangan itu. Jadi controller itu harus mengetahui di mana letak pesawat itu. Kita mengembangkan radar ada 7 yang dipasang di Irian sekarang dan itu terintegrasi dengan pusat radar yang ada di Makassar. Jadi kita punya 2 pusat radar, satu di Jakarta, satu di Makassar. Radarnya itu dari bawah ya, dari permukaan ya. Nah sebetulnya yang mau saya tanyakan dan juga menjadi pertanyaan dari banyak pemirsa tentunya mengenai cuaca. Radar cuaca itu dari bawah atau dari atas? Karena yang saya tahu kan sebagai juga insan penerbang ya dari Angkatan Udara dulu ada Geostationary Orbit Satellite dan ada juga Low Earth Orbit Satellite gitu kan. Bisa cerita sedikit itu dalam kaitan dengan cuaca nanti. Jadi kalau radar cuaca tuh kita pantau dari berbagai macam sistem ya. Satelit kita menggunakan juga. Jadi kita menggunakan satelit dari kerjasama internasional. Misalnya satelit Himawari dari Jepang, kita memotret kondisi awan bagian atas, bagaimana kondisinya, apakah dia cumulonimbus atau bukan gitu, apakah dia temperatur awan paling atas berapa, itu kita menggunakan satelit. Kemudian dari bawah kita menggunakan radar juga. Dua ini ya? Iya, jadi dari atas kita pakai satelit, dari bawah kita pakai radar gitu untuk mengetahui kondisi awan di 2 alat utama jadi ya? Ya, ada itu. Kemudian mulai kapan itu berkecimpung dari tadi soal persinyalan sampai ke radar itu? Jadi saya masuk BMKG itu Agustus 2024 sebetulnya. Jadi baru saja ya? Baru. Jadi sebelumnya saya kan di BPPT mengembangkan teknologi, kemudian melakukan hilirisasi produk ke industri-industri ya. Jadi sebetulnya kita nggak usah takut juga untuk mengembangkan suatu produk teknologi di Indonesia. Karena kalau misalnya itu dibuat atau dihitung dengan baik, dilihat dari awal ini nanti siapa yang pakai, pasarnya gimana, segala macam itu pada akhirnya akan ada industri yang mengambil. Saya kira inilah saya agak khawatir juga sebetulnya banyak lulusan teknik kita ya, ITB, UI, UGM, IPB gitu, yang kemudian meninggalkan aspek teknis, lebih senang kerja di bank atau di mana gitu kan. Ya bagus juga, tapi seperti saya sampaikan tadi misalnya persinyalan, kita sangat butuh produk-produk yang memang buatan Indonesia. Dan pasti the next akan laku ya, secara marketing ya. Market kita di Indonesia sudah sangat besar ya. Betul. Kita di Indonesia sudah sangat besar, belum di ASEAN kan. ASEAN gitu masih. Belum di Afrika. Afrika juga suatu potensi market yang saya kira cukup besar ya. Engineer yang kemudian kalaupun tahun 2024 kan mestinya dipercaya betul ya tentang radar. Kapan sudah mulai merambah, memikirkan atau juga menjajal ya,
menciptakan ya, apa tadi alat-alat apa namanya utama, alat observasi utama, utama untuk untuk kebutuhan cuaca, klimatologi dan meteorologi. Jadi kita mengembangkan radar itu mungkin sejak saya di BPPT ya, saya 15 tahun yang lalu itu kita mengembangkan radar, tetapi untuk militer. Tahun berapa sekitar? Ya, tahun 2000-an lah ya, 2010. Sesudah tadi sinyalingnya radar kereta. sudah mulai kan, radar selesai, kita mulai mengembangkan radar aktif. Radar aktif waktu itu lebih banyak untuk angkatan laut sebetulnya. Ya. Memang perlu diketahui ini ada dua radar pasif, radar aktif ya. Ada early warning system itu yang kalau di militer ya, yang pasif itu ya. Lalu ada ground control intercept gitu. Nah ini yang aktif. Ya silakan. Gimana nih ceritanya? Itu, jadi ya itulah kira-kira. Nah sekarang ini kita juga mulai mengembangkan radar untuk cuaca, karena dia berbeda dengan radar untuk ini kan. Ya. Itu baru kita mulai kira-kira 3 tahun lalu lah. Tapi kita jadi masih baru ya, radar cuaca ya. Cuaca kita mengembangkan masih baru. Karena jadi lebih dulu militer dulu ya, yang untuk gap filler istilahnya kami dulu ya. Karena udara memang punya, saya di angkatan udara itu memang punya tugas untuk melihat dengan mata radar itu di antara kita. Dan ada gap filler yang itu diambil oleh angkatan laut dengan kapal-kapal perang eskortanya. Nah, lalu setelah itu selesai, lalu atau weather, tentang cuaca ya. Baru kita baru 3 tahun ini lah kita bekerja sama dengan suatu perusahaan Indonesia ya di Jogja untuk mengembangkan radar cuaca ini ya. Di Jogja ya? Iya. Di Jogja sekarang. Bukan di Bandung, saya kira Bandung. Enggak. Ini di Jogja ya. Kita berusaha inilah. Banyak perusahaan kita punya perusahaan kita cover ya. Yang di Bandung sudah maju lah, PT LAN udah besar gitu. Nah, kita mulai lagi dengan perusahaan lain supaya semakin terdistribusi lah ya kompetensi mengenai radar itu. Nah, selain radar, peralatan-peralatan meteorologi itu ada yang lain juga, ada namanya automatic weather station. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur temperatur, kelembaban, kecepatan angin dan lain sebagainya di satu titik. Itu kita juga punya banyak. Itu karena tantangan permintaan atau karena ada passion juga? Atau dua-duanya nih? Ya dua-duanya. BMKG butuh. BMKG butuh ya. BMKG butuh. Itu pada saat itu belum ada dari yang dalam negeri ya, semua pakai luar negeri. Semua masih luar negeri. Dan ada kesulitan seperti yang tadi cerita awal tadi ya. Prosesnya seperti itu. Kalau misalnya rusak, kita mesti kirim ke luar negeri atau kita mesti manggil orang teknisi dari luar negeri gitu dan kita tidak bisa merubah kan. Di dunia ini ada organisasi untuk kantor-kantor meteorologi seperti BMKG itu, namanya World Meteorology Organization, WMO. Nah, dia membuat standar-standar untuk peralatan meteorologi. Nah, kalau misalnya ada perubahan standar, maka kita susah nih kalau misalnya barang-barang ini semuanya masih produk luar kan, sehingga kita tidak bisa merubah semau kita. Ini harus dari sana berubahnya. Kemudian kalau kita mau mengintegrasikan peralatan-peralatan ini dengan peralatan yang lain, itu juga susah. Kita tidak punya kebebasan lah untuk itu. Makanya itulah yang sebetulnya muncul dari anak negeri ya, kebanggaan. Kita harus punya barang seperti ini gitu ya. Iya, betul. Kita harus bisa sendiri loh melakukan itu. Itu yang saya rasa perlu diminati lah. Anak-anak muda itu sekarang itu nggak kosong kok kesananya nanti. Banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang bekerja di bidang itu. Termasuk tantangannya kan, karena kenapa saya juga berpikir ya, nanti bisa juga menjelaskan Dr. Purwadi, karena sekarang itu kan perubahan iklim tadi soal weather ya, cuaca itu kan semakin ekstrim, sehingga membutuhkan pengamatan yang lebih dari yang sebelumnya. Sehingga ada perlu alert, kesiapsiagaan, kewaspadaan, tetapi juga perencanaan untuk mengadakan modifikasi cuaca kan? Ya, modifikasi cuaca.
apalagi itu. Boleh cerita deh. Ya, ini kan jadi sesuatu yang menarik untuk banyak banget ini pertanian ya. Dan itu supaya nanti kaum muda kita tuh juga tahu bahwa ini suatu kesempatan yang sangat berharga untuk berbuat banyak untuk negara kita gitu. Betul. Jadi memang perubahan cuaca, pemanasan global tuh real. Kita punya sensor yang sangat tinggi di Sumatera Barat, di Kota Tabang. Sensor apa kah? Sensor atmosfer. Jadi letaknya tuh 100 meter di atas permukaan tanah. Itu di menara. Satelit atau menara? Oh, itu menara. Dari bawah ya? Dari bawah. Ya. Tingginya hampir 100 meter gitu. Itu untuk mengukur temperatur di atmosfer. Jadi kalau udah 100 meter itu kan sudah tidak ada lagi pohon-pohon, tidak ada lagi tidak terganggu polusi gitu ya. Diharapkan itulah pengukuran yang sebenarnya. Di situ memang kita mengukur adanya penambahan temperatur bumi. Kenapa diletakkan di Sumatera Barat? Sebetulnya ada sekitar 30-an di seluruh dunia. Seluruh dunia ada 30-an, Indonesia punya 5. Mana saja itu? Ada di Sumatera Barat, ada di Palu, ada di mana? Di 5 Sorong. pulau besar kayaknya ya. Ya, pokoknya sekitar Katulistiwa lah. Ya, oke. Terus akan dibangun lagi beberapa. Gitu. Jawa tidak ya, karena tidak Katulistiwa kan? Jawabannya terlalu banyak polusinya. Dan banyak polusinya. Jadi di daerah dekat dengan ekuator ya. Seperti itulah kira-kira. Nah, jadi itu memang benar adanya. Dan itu mengakibatkan perubahan cuaca seperti yang kita alami sekarang. Semakin tinggi. Temperatur semakin tinggi. Temperaturnya. Cuaca semakin ekstrim. Kalau hujan semakin deras, kalau kering semakin kering. Hujan hanya sebentar, nanti keringnya panjang gitu. Jadi memang kondisinya jadi semakin berat lah. Nah, itu adalah tantangan di BMKG. Maka kita membutuhkan lebih banyak lagi peralatan untuk bisa melakukan prediksi. Bukan hanya peralatan, tapi sebetulnya yang kita butuhkan itu juga modeling. Modeling itu kira-kira orang yang bisa membuat model matematika. Jadi kalau misalnya saat ini seperti ini, nanti secara fisik kira-kira seminggu ke depan tuh akan gimana sih gitu. Forecasting itu kita butuh model. Nah, model itu juga tantangan yang berat buat kita karena modeling pada perencanaan atau modeling pada peralatan? Modeling dari temperatur bumi ini. Modeling pada temperatur. Jadi modeling dari cuaca kita sebetulnya. Itu di BMKG sekarang kita punya 3 superkomputer lah kira-kira. 3 superkomputer untuk menghitung prediksi cuaca ke depan itu. Karena modelnya semakin berat. Jadi menggunakan peralatan komputer. Superkomputer. Ya, jadi di BMKG ya. Di BMKG. Mulai kapan itu ada? Itu mulai mungkin 2022-2023 jadi kita mulai. 5 tahun terakhir inilah. Karena ya itu kondisi semakin berat, model semakin ruwet juga. Sehingga harus ada forecast ya. Iya, sehingga kapasitas komputasi yang kita miliki harus ditingkatkan gitu. Itulah. Untuk taifun yang melanda di 3 provinsi di akhir Desember itu, apakah sudah terprediksi sebelumnya? Ya sudah. Jadi kita sudah, kalau tidak salah itu 5 hari sebelumnya ya. 5 hari sebelumnya kita sudah melakukan press conference akan adanya bahaya ini, akan adanya bibit taifun yang akan timbul di Selat Malaka itu. Saya dengar untuk taifun ini juga sesuatu yang sulit untuk bisa di modifikasi atau minimize ya. Ya, gitu. Boleh cerita sedikit ya? Iya, belum ada lah sampai sekarang ini. Di dunia pun belum ada yang bisa mengatasi untuk meredam ya taifun atau memindahkan taifun belum bisa. Saya tahu ada beberapa riset misalnya di Jepang gitu untuk meredam taifun yang mungkin terjadi karena Jepang kan ini kan. Betul. Tapi itu masih Filipina misalnya. Iya, belum ada juga ya. 50 tahun ke depan lah mereka bilang bagaimana cara kita bisa meredam taifun itu. Jadi dan diminimize juga, dipinggirkan kalau biasa angin, ini hujan deras nih. Kami di Angkatan Udara itu biasanya terus menggunakan itu ya, modifikasi cuaca. Kerja sama BMKG lalu ditebar di tempat lain supaya nanti diarahkan ke laut. Iya, betul. Kalau yang hujan ya kita bisa melakukan modifikasi cuaca. Bukan untuk taifun. Tapi taifun beda, itu kan angin ya.
angin kencang. Sehingga memang pemporak-porandakannya di daratan luar biasa. Typhoon itu biasanya muncul kan di laut ya. Di laut, nah kita melihat trajektorinya kemana gitu, memprediksi trajektorinya. Kemudian kita akan, ya biasanya sih kita memberikan jejaknya bisa bisa diprediksi ya. Arah kemana ya. Bisa, kita bisa prediksi itu. Kita bisa lihat itu. Makanya ya yang kemarin itu Senyar ya, Typhoon Senyar itu ya mungkin menjadi pelajaran lah bagi kita ya. Bagi kita bagaimana kita menghadapi typhoon. Karena memang sebetulnya di daerah Katulistiwa itu jarang sekali terjadi typhoon. Zaman dulu tuh nggak ada. Jadi bahkan zaman dulu tidak ada ya. Nggak ada di bawah 5 lintang utara dan di atas -5 lintang selatan. Jadi di ini. Termasuk anomali cuaca kalau gitu atau ya, anomali iklim ya karena tadi yang, ya. Ini yang ke berapa ya mungkin 3 atau 4 kalinya lah kita di Indonesia. Di Indonesia ini ada typhoon itu. Tapi dari zaman Belanda sampai karena climate change tadi ya. Nah, kemungkinan besar karena climate change. Ya, kita belum bisa memastikan ya korelasinya. Kalau tadi kan 5 hari nih terdeteksinya yang bibit typhoon di bagian barat Indonesia, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bisa dalam prediksi oleh tadi super komputernya itu bisa nggak katakanlah 2 minggu gitu sehingga preparingnya dari persiapan dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat dan juga dari masyarakat itu bisa lebih kayaknya siap. Belum bisa. Kita maksimum tuh 10 hari lah ya kira-kira. 10 hari ya maksimal ya. Ya itu masih ya kita masih harus banyak melakukan penelitian ya. Dan ini yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dari BMKG ya, di bawah kedeputiannya itu di bawah kedeputian meteorologi dan klimatologi sebenarnya. Ada 2 kedeputian lain, meteorologi, klimatologi. Kalau saya kan bertanggung jawab untuk masalah komputasi, jadi misalnya superkomputer tanggung jawab saya. Telekomunikasi dari sensor-sensor yang tersebar di seluruh Indonesia itu menjadi tanggung jawab saya. Sensornya sendiri juga sebagian menjadi tanggung jawab saya juga. Dengan satelitnya bagaimana? Tadi belum cerita. Satelit juga. Jadi setelah radar di bawah, satelit itu kita gunakan dari luar negeri biasanya. Indonesia belum ya? Kita belum punya Indonesia tuh sayangnya. Ada keinginan nanti dengan adik-adik kita. Nah, ini untuk yang kaum muda nih. Kita belum punya satelit yang LEO gitu ya. Bisa diceritakan weather cuaca belum punya. Ditempatkan di tempat yang lebih rendah ya. LEO itu kan low Earth orbit. Low Earth orbit ya. Dan itu sebetulnya pangsanya besar ya. Sangat besar ya. Untuk cuaca, untuk pertanian. Jadi satu satelit weather ya. Weather itu kita bisa mengukur macam-macam. Bisa imagery, kita bisa melihat tadi bentuk awan, temperatur awan dan lain sebagainya. Dengan satelit juga kita bisa melihat temperatur laut, permukaan laut. Itu penting, permukaan laut itu penting temperaturnya kita pantau. Karena kalau dia naik, artinya akan ada lebih banyak penguapan. Artinya hujan akan menjadi semakin lebih deras. Itu banyak hal yang kita pantau melalui satelit. Satelit punya keuntungan bahwa area pemantauan itu lebih luas ya. Lebih luas daripada misalnya AWS tadi. Kalau AWS kan in situ, hanya satu titik itu aja. Jadi ada idealnya di Indonesia ada berapa satelit LEO? Idealnya. Kalau satelit LEO kita ngomongnya yang geo dulu ya Pak. Romo, geo itu paling enggak kita butuh 7 kali. Yang geostationary orbit orbit yang di atas itu. Ya. Dan geostationary orbit di atas yang untuk telekomunikasi itu kita sekarang ini aja BMKG menggunakan paling enggak 3 ya. Belum sampai, jadi kurang 4 ya? Iya, yang sebelah Indonesia Barat itu masih, ya kita udah tercover dengan satelit yang sekarang tercover, tapi kurang bagus lah, masih antenanya tuh kalau kita lihat masih miring banget gitu ke arah satelit kita, karena satelit kita ada di tengah sama di timur. Yang barat masih. Jadi masih perlu 3 tambah lagi lah. Ya, tambah lagi. Sedangkan yang LEO? Nah itu dia. Jadi kalau misalnya kita menggunakan satelit yang geostasioner, itu waktu tempuh sinyal dari sensor ke database, ke pusat data kita, itu butuh waktu 500 milisecond. Sinyalnya. Berapa tuh 500 milisecond? Ya setengah detik lah ya kira-kira. Oh ya, ada jeda. Ada jeda waktu di setengah detik. Nah di beberapa aplikasi itu tidak
tidak tolerable. Kita butuh yang lebih cepat. Kita butuh yang lebih cepat. Nah, itulah masuk yang LEO. Karena LEO kan jaraknya 1/1000 jarak dari yang geostasioner. Jadi dia butuh waktu paling cuma 10 milisecond untuk unik ya. data. Karena Indonesia itu benar-benar wide ya. Luas juga luas banget ya. Kita ini luas banget dan banyak lautnya kan. Jadi kita nggak bisa masang ini BTS di tengah laut kan. Jadi kita butuh satelit. Dan dari segi biaya apakah cukup besar? Oh ya pasti besar. Pasti besar ya. Satelit itu besar ya. Besar ya. Satelit besar. Cuma itu juga yang saya sedang negosiasikan mas gitu. Dan untuk berapa usia lama waktu dia mengorbit? Kalau satelit itu kan 15 tahun ya rata-rata ya. 15 sampai 20 bisa tahun. Sampai 15 tahun ya? Ya, satelit rata-rata umurnya segitu lah. Kira-kira antara 15 sampai 20 tahun ya satu satelit. Tuh, jadi ya dari sisi biaya besar, tapi pendapatan juga besar sebetulnya untuk satelit kan. Cuan. Jadi sebetulnya ini ya sangat memikat ini ya untuk memang menjadi suatu ladang ya menghasilkan berkat ya. Iya. Jadi waktu kemarin bencana di Sumatera itu kan semua BTS rubuh ya, fiber optik juga putus kan. Bagaimana caranya berkomunikasi? Ya satelit tadi bisa komunikasi. Satelit tadi, kalau misalnya dia masih ada listrik ya, jadi kita punya portable satelit low Earth orbit LEO tadi, itu kan transmissionnya dia butuh power yang sedikit kecil. Nah, itulah yang kita pakai untuk berkomunikasi sebagai temporary berkomunikasi temporary, kita pakai itu. Nampaknya perlu disosialisasikan juga ke masyarakat. Kita tidak butuh hanya HP biasa untuk para pemerintah daerah, pemimpin daerah. Mungkin baik ada telekomunikasi satelit. Ya. Dan kita sudah bisa buat loh sebetulnya. Bisa buat. LEO itu kita bisa buat. Jadi itu dia. Ya. Di kisaran harga berapa tuh kalau misalnya dibuat? Saya kurang tahu proyeknya, tapi saya ingat itu LAPAN. Jadi lembaga penerbangan dan antariksa nasional ya, LAPAN ya. Itu sudah membuat 3 satelit ingat saya. 3 satelit yang sifatnya yang LEO tadi. Yang LEO. Mulai kapan itu programnya? 5 tahun yang lalu misalnya? Atau lebih? Oke. Lebih. Jadi mereka membuat satelit yang pertama itu adalah satelit kalau saya tidak salah mengenai imagery. Dia membuat satelit imagery, jadi ada kameranya, kita bisa moto kemana-mana. Gitu. Kemudian mereka buat satelit yang kedua juga itu untuk telekomunikasi. Salah satunya untuk SSB ya. Jadi kalau SSB itu kita bisa pakai satelit itu juga. Walaupun dia lewatkan karena LEO itu sifatnya tidak fix ya, tidak geostasioner. Jadi dia lewat di atas Indonesia tuh mungkin berapa menit aja gitu. Jadi sama berapa menit aja itu kita bisa komunikasi menggunakan satelit. Terus ada lagi satelit yang gitu. Jadi sebenarnya kita bisa membuat satelit LEO itu sebetulnya. Tinggal sekarang bagaimana ekosistem ya pembuatan satelit itu, industrinya, kemudian nanti customernya, kemudian maintenance-nya. Tapi sebagai potensi itu untuk penjualannya pastinya besar ya, kebutuhannya macam-macam karena kita lihat di mana di Tokopedia sekarang yang beli Starlink kan banyak ya. Banyak tuh. Itu kan ya Starlink itu tahu ya teknologinya Starlink itu ada banyak satelit di atmosfer kita. Misalnya dari Sumatera dia komunikasi ke satelit A di Starlink. Nanti satelit A akan komunikasi ke satelit B, satelit C, satelit D, kemudian menjatuhkan data itu ke namanya landing station. Landing stationnya Starlink itu ada di Amerika. Nah, dari Amerika baru data itu dikirim lewat fiber optik, lewat internet lah, ke tujuan atau destinasi yang kita pingin. Misalnya kita memakai internet www.bmkg.go.id, nah dari Amerika tadi baru dia masuk ke BMKG. Itu kan berarti data kita sebetulnya kesono dulu gitu kan. Jadi memang nanti ke depan ya kita berharap apalagi dengan evaluasi situasi cuaca yang
semakin tidak terprediksi dengan atau semakin ekstrim akibat perubahan cuaca, perubahan iklim ya. Nampaknya apa yang kita bicarakan ini ke depan bisa menjadi satu kebutuhan yang sangat mendesak ya. Betul ya. Betul. Jadi kami di BMKG kan bukan hanya masalah kebencanaan ya, tapi juga masalah perencanaan. Itu dia betul. Ya, jadi misalnya kita memprediksi kapan sebaiknya musim tanam itu dimulai. Itu dia. Dan itu semakin sulit karena memang iklim kita berubah. Udah nggak kayak kalau dulu kan kita ber itu adalah musim hujan gitu ya. Nah, sekarang kan belum nggak lagi. Udah nggak lagi sekarang. Nah, kayak gitu. Jadi ada perubahan-perubahan yang cuaca ya yang harus kita perhitungkan dalam merencanakan satu pembangunan. Itu musim tanam. Sekarang kalau misalnya energi kita mau mengisi waduk untuk PLTA ya, nah, itu kan juga ada waktunya. Kapan musim hujannya nih sebenarnya gitu. Jadi di musim kemarau kapan dia harus memenuhi waduknya. Jangan sampai nanti begitu musim kemarau tiba waduknya habis tuh, nggak bisa menghasilkan listrik lagi. Gitu. Betul. Jadi, banyak lah di sektor-sektor pembangunan itu yang sangat membutuhkan prediksi cuaca. Thank you. Banyak banget yang kita bisa dapat dari apa yang disampaikan oleh Dr. Purwadi. Kita masuk udah mulai melandai karena sudah waktunya. Kita akan berpisah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Cepat bisa harus jawab kan? Karena Dr. Purwadi ini ada dua nih saya lihat kapasitas. Kalau mau pilih, lebih sebagai ilmuwan atau pejabat? Ilmuwan lah. Ilmuwan lah. Ketika saya pejabat kan gagal loh, deputi. Waktu saya pulang Pak Habibie tanya, kamu mau jadi politisi atau mau jadi ilmuwan? Bedanya apa Pak? Ilmuwan itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Politisi itu tidak boleh salah tapi boleh bohong. Mana ada gitu? Saya pilih ilmuwan, mana ada manusia nggak salah? Saya bilang gitu kan? Saya pilih ilmuwan. Jadi lebih pilih ilmuwan ya daripada jadi jadi pejabat politisi ya. Iya, banyak politiknya. Ya, banyak politiknya. Oke, lanjut. Lebih takut hujan ekstrim atau panas ekstrim? Wah, lebih takut hujan ekstrim kali ya. Ya, kenapa? Alasannya apa? Ya karena infrastruktur kita nggak kuat, nggak siap. Daripada panas ekstrim? Iya, kalau panas ekstrim ya kering lah ya, kering kan. Tapi kalau hujan ekstrim kan pasti banjir. Jadi lebih takut kalau ada banjir, ada sawah yang akan membusuk, ada lebih berbahaya ketika kalau saya kira sih hujan ekstrim ya. Cuaca favoritnya ya tentunya tempat yang asik ya, gunung ya, Bandung ya. Gunung. Ya. Aplikasi cuaca favorit? Info BMKG ya. Jadi BMKG punya mobile application yang cukup akurat dan lengkap. Ini dia. Pemirsa harus tahu nih, info BMKG. Caranya gimana untuk mendapatkan info BMKG? Download aja di App Store sama di Android sama ini ada dua-duanya info. Jadi dari dulu ilmunya tentara itu adalah Cumemu. Ya, kita memang harus melawan musuh katanya ya, sebagai tentara ya. Tapi ada Cumemu. Cu itu cuaca, medan, baru musuh. Jadi musuh yang ketiga, yang pertama cuaca. Baru medannya, ini kira-kira baik atau tidak baik gitu kan. Jadi memang penting ya. Jadi harus ada aplikasi cuaca favorit. Pernah nggak info cuaca bikin Bapak sendiri deg-degan? Ya iyalah. Kalau misalnya disebutkan di situ hujan lebat hingga sangat lebat, ya udah deg-degan lah ya. Kita ini nggak cuma masalah payung ini, saya bilang. Ini masalah kapan naro baju-baju ke atas lemari kan. Apalagi yang di daerah yang rendah ya. Iya, apalagi kalau daerah belum yang di daerah pinggiran pesisir itu kena rob sekarang. Waduh, ya. Baik. Nah, sobat tua muda, dari obrolan kita hari ini kita jadi tahu bahwa cuaca bukan sekedar ramalan, ya, tapi juga kita tahu bahwa kita membutuhkan ke depan para insinyur-insinyur, engineer mengenai telekomunikasi, radar, dan juga satelit. Ya, itu penting sekali dan informasi penting menyangkut banyak aspek kehidupan telah dipaparkan paling tidak oleh Dr. Purwadi.
atas cerita dan insight-nya, Pak Purwadi. Thank you very much, luar biasa. Terima kasih Romo. Membuka mata kita semua. Ya, satu kalimat closing penutup dari Dr. Purwadi. Untuk kaum muda tentunya ya. Ya. Kalau saya closing inilah apa? Kita harus menjaga ya kemandirian bangsa kita, baik itu dari sisi teknologi, dari sisi apapun ya, karena itu sangat penting lah bagi kita. Saya nggak kebayang juga misalnya nanti di misalnya kami di BMKG terjadi kesulitan ya dalam perawatan kita karena kita di embargo, itu bagaimana itu juga akan menjadi membuat kita akan dalam kondisi yang sangat berbahaya. Jadi buat saya penting mungkin bagi kaum muda, cobalah kemandirian bangsa kita ini itu tetap dipertahankan, baik itu dari sisi teknologi, dari sisi finansial, dari sisi kebudayaan ya. Saya mau percaya beliau ini luar biasa dari zamannya kecil ya. Sudah punya minat pada hal-hal yang sifatnya paspal ya, pengetahuan alam, dan akhirnya terbukti 58 tahun usia di penghujung pengabdian masih tetap berpikir untuk bisa memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara kita. Ya. Semoga setelah kita mendengarkan podcast ini kita menjadi lebih peduli, lebih bijak menyikapi informasi cuaca, lebih menghargai kerja keras orang-orang yang berada di baliknya, yang juga berkaitan tentunya dengan telekomunikasi, berhubungan juga dengan satelit, berhubungan juga dengan sistem persinyalan, ya, dan prediksi tentang perencanaan yang baik untuk masa depan yang lebih baik pula. Saya Romo Yosbintoro, kami dari podcast Sobat Tua Muda, pamit dan mundur diri. Jangan lupa subscribe, like, and share ke Sobat Tua Muda lainnya. Karena ngobrol itu bukan cuma satu dan soal usia, tetapi soal rasa, pengalaman, dan kepedulian. Salam sehat, berlimpah berkah. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Pak Sobat.